Nabi Ibrahim keturunannya jadi nabi. Menikah dengan Siti Sarah punya anak Ismail jadi nabi. Menikah dengan Siti Hajar punya anak Ismail jadi nabi. Kalau dari Ismail ini anak keturunannya tembus ke Nabi Muhammad. Kita sekarang ke Siti Sarahnya. Dari Siti Sarah punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak namanya Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya dua nama. Nama yang pertama adalah Yakub, nama yang kedua adalah Israel. Maka dari sinilah muncul keturunan Bani Israel dari Yakub. Israel itu artinya Isra, artinya hamba, Il artinya Allah. Maka Israel artinya hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Nabi Yakub punya istri dua juga, punya anak 12. Salah satunya anaknya yang bernama Yusuf. Yusuf punya saudara Bunyamin. Bunyamin punya anak yang jadi nabi namanya Yunus. Dari anak Nabi Yakub ada juga yang bernama Imron. Imron punya anak namanya Musa dan Harun. Harun punya anak namanya Ilyasa. Jadi nabi. Dari anak Nabi Yakub juga ada yang namanya Yahuza. Inilah asal muasal keturunan Yahudi. Yahuza punya anak namanya Daud. Nabi Daud ini anak dari Yahuza. Nabi Daud dalam literatur Arab disebut King David. Maka King David itu adalah Nabi Daud. Punya anak namanya King Solomon. King Solomon itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya anak namanya Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri. Istri Nabi Zakaria punya saudaranya namanya Hanan. Hanan punya suami. Nama suaminya namanya Imron. Imron punya istri, punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Inilah keturunan. Ini akan berkaitan dengan Mi'raj atau Isra Mi'raj nanti. Maka keturunan-keturunan ini kebanyakan tinggal di Palestina. Nah, Nabi Muhammad ini diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya jauh. Saat itu kalau menggunakan kendaraan canggih, yang canggih saat itu kendaraannya adalah kuda. Ketika naik kuda, itu butuh waktu 1 bulan. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu butuh waktu 1 bulan. Ketika menggunakan kendaraan yang cepat. Tapi oleh Nabi cukup dengan malam, Lailan. Nabi menggunakan kendaraannya buruk. Saat itu belum ada Grab, belum ada Gojek, belum ada Maxi. Maka menggunakan Grab ke sana. Maka diperjalankanlah dari Masjidil Aqsa. Nanti kita akan cerita Masjidil Aqsa yang Palestina nanti, yang ada kaitannya dengan nabi-nabi yang disebutkan tadi. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit, dikawal oleh malaikat Jibril. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Hafal? Hafal.
Setelah nyampe langit ketujuh, maka malaikat Jibril memundurkan diri. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa mengantar sampai ke atas, hanya bisa sampai ke langit ketujuh. Karena Sidratul Muntaha itu adalah sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh sembarangan orang. Kata malaikat Jibril, kalau saya bisa ke atas, bisa hancur tubuh saya. Maka yang berangkat hanya sendirian, Nabi. Nabi ketemu dengan Allah, lalu mendapatkanlah perintah sholat. Inilah pentingnya sholat, karena sholat itu tiangnya agama. Perintah sholat diperintahkan oleh Allah langsung. Perintah puasa, Allah cukup mengeluarkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dan seterusnya. Perintah zakat cukup mengeluarkan ayat, tapi ketika perintah sholat Allah panggil langsung Nabi. Maka pentinglah ini sholat. Diperintahkanlah oleh Allah 50 waktu. Umat Nabi Muhammad suruh sholat 50 waktu. Maka turun membawa amanah, melaksanakan perintah sholat 50 waktu. Ketemu di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam saja. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa lah yang mengatakannya. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa perintah Allah? Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, kembali lagi, minta keringanan kepada Allah. Umat kamu tidak akan kuat. Umat saya yang begitu hebat, gagah, kuat, tidak mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Apalagi umat kamu, kembali lagi. Maka kembali lagi, minta keringanan kepada Allah. Diturunkanlah oleh Allah 5, menjadi 45. Turun lagi, Nabi Ibrahim masih diam saja. Oke saja. Jadi kalau ada ustadz atau ada guru di sini, ketika ada kebijakan kepala sekolah, oke, Nabi Ibrahim. No comment aja sudah Nabi Ibrahim. Ketika ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa berkata lagi. Maka Nabi Musa itu disebut kalamullah, orang yang banyak berkomunikasi. Aku ini sholatnya baik, puasaku baik, zikirku baik. Mana ibadahku yang paling kau sukai? Apakah sholatku, ibadahku, puasaku, atau zikir? Kata Allah, sholat itu untukmu. Dengan kau sholat, kau akan tercegah perbuatan keji dan munkar. Puasa itu untukmu. Dengan kau berpuasa, engkau akan dapat menahan hawa nafsu. Zikir itu untukmu. Dengan kau berzikir, kau akan tenang hidupnya. Nabi Musa kaget. Lalu apa yang paling kau senang ya Allah? Infak, sodakoh, dan berbuat baik. Ketika orang melakukan itu, aku hadir di situ dan aku lipat gandakan. Maka adik-adikku, anak-anakku, bapak ibu guru sekalian, ternyata infak, sodakoh, berbuat baik itu lebih utama. Mendidik itu lebih utama. Bersodakoh itu lebih utama. Maka mari kita perbaiki. Dengan SMPN 1 Cibadak mengajak kegiatan seperti ini merupakan ibadah Ghairul Maghduh. Ini adalah ajakan berbuat baik yang pahalanya dilipat gandakan. Siapa yang menginisiasi kegiatan ini? Siapa yang mengajak kegiatan seperti ini? Siapa yang mendorong orang-orang untuk datang ke sini? Maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka kembali ke Nabi Musa tadi. Kembali lagi. Maka naik lagi, bulat balik, turun 5, sampai dengan sekarang turun 5 waktu. Dahsyatnya sholat ini, 5 waktu sama pahalanya dengan 50 waktu. Bayangkan kalau seandainya 50 waktu diterapkan kepada kita. Kapan kita istirahat? Kapan kita sekolahnya? Kapan kita makan MBG-nya? Ini akan kewalahan, akan penuh dengan sholat. Hati kolbu. Apa itu? Niat. Maka sholat itu harus niat. Apa yang ada dalam niat? Ada 3.
Yang pertama qasdu itu usolli, niat saya. Fardu, apakah sholat fardu atau sholat sunnah. Kemudian waktunya, apakah duhur, asar, maghrib, isya, tahajud dan lain sebagainya. Itu pekerjaan hati. Maka itu hanya diucapkan dalam hati. Bagaimana orang yang mengatakan usolli? Bagus. Yang tidak usolli bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting hatinya mengatakan niat saya sholat fardu atau asar dan lain sebagainya. Maka diangkat Allah. Niat itu dalam hati. Maka jangan heran kalau adik-adik ngelihat ada orang yang takbirnya lama. Itu dia mencari niat dalam dirinya. Karena niat itu, waktu niat diawali dengan huruf alif, diakhiri oleh huruf ra. Allahu Akbar. Maka selesai dia. Allah dalam hatinya berbicara, niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat berjamaah karena Allah Ta'ala. Allah. Maka kalau ada orang yang sholatnya muter-muter, berarti dia mencari kehusuan. Allah. Pernah ketemu dengan seperti itu? Pernah juga ketemu dengan ada yang juga karena jawara, maka dia sholat gitu. Oh, jawara. Maka hati-hati kalau yang takutnya cepat. Tapi ingat intinya di 3 itu. Niat saya sholat, fardu kalau fardu ya fardu, kalau sunnah ya sunnah. Harus selesai. Niat hanya itu. Yang kedua itu ucapan yang sifatnya lisan. Rukun sholat. Dalam rukun sholat yang sifatnya ucapan ada 5. Yang pertama adalah takbir. Maka mengatakan takbir harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang diam saja, tidak sah sholatnya. Yang kedua yang harus diucapkan oleh lisan adalah Fatihah. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Maka kalau ada orang yang baca Fatihahnya dalam hati, tidak sah sholatnya. Maka